Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Lydia Gusprasari, Prodi S1 Keperawatan dari Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode dan aplikasi dakwah bil haliyar si Sumbar. Mengenal sosok Pejuang Muhammad Natsir Dai Pemandu Umat. Muhammad Natsir Datuk Sinarajo Panjang lahir pada tanggal 17 Juli 1908 di Kampung Jembatan Baukia, Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Anak ketiga dari 4 bersaudara, ayahnya Idris Sultan Saripado, seorang juru tulis kontrolir di masa pemerintahan Belanda, dan ibunya Khadijah dikenal taat memegang nilai-nilai Islam. Tokoh cerdas. Ketika menamatkan HIS, ia meraih prestasi istimewa, diberikan kesempatan melanjutkan ke Mulo dengan beasiswa dari pemerintah Belanda. Di sekolah, ia satu kelas dengan murid Belanda, menamatkan Mulo Padang dengan prestasi baik, mendapatkan beasiswa ke AMS di Bandung, jurusan sastra barat klasik. Di usia 19 tahun, tinggal di rumah etiknya Latifah di Bandung. Di samping belajar bahasa Belanda, ia belajar bahasa Latin dan kebudayaan Yunani. Di kelas 2 AMS, ia sudah sanggup menganalisis pengaruh penanaman tebu dan pabrik gula bagi rakyat di Pulau Jawa dan berani memaparkannya di depan kelas. Dan menurutnya negatif. Sebagai seorang yang hidup dalam suasana tradisi religius yang kuat, ia menilai pola pendidikan penjajahan Belanda tidak sesuai dengan harapan bangsanya. Natsir belajar pada sekolah rakyat di Maninjau berbahasa Melayu. Ketika ayahnya pindah ke Bekeru, ia tinggal bersama pamannya di Padang, masuk sekolah HIS Adabiyah dan dikelola oleh Dr. Haji Abdullah Ahmad. Ketika di Solo dibuka HIS Negeri, Natsir dipindahkan ke HIS Solo, tinggal dengan Haji Musa Saudagar yang cukup terkenal di daerah Solo. Sore hari, ia mengalami pengetahuan agama di Madrasah Diniyah Solo. Malam harinya, belajar mengaji Al-Quran dan bahasa Arab di surau. 3 tahun di Solo, setelah itu ia pindah ke HIS Padang. Kiprah Natsir menanjak ketika menjadi anggota KNIP tahun 1945 sampai 1946. Pada tahun 1948, ditunjuk menjadi Menteri Penerangan Republik Indonesia. Prestasi spektakuler Natsir terekam dalam sejarah 1950, Indonesia berstatus RIS dari produk KMB. Natsir melantarkan statement yang dikenal dengan Mosi Integral Natsir. Implementasinya, Indonesia yang menjadi 17 negara bagian kembali ke NKRI. Soekarno mengangkat Natsir sebagai Perdana Menteri. Katolik tertinggi yang pernah dicapai Natsir pada saat itu usia baru 42 tahun. 1952 kunjungan ke beberapa negara di Timur Tengah. Puncak pemimpin Partai Masyumi 1950 sampai tahun 1958, anggota parlementer Republik Indonesia dari fraksi Masyumi 1956, memimpin sidang Muktamar Alam Islam di Damaskus, Syria, membahas agresi Israel ke Palestina, menggerakkan solidaritas masyarakat Indonesia, membantu perjuangan kemerdekaan di Afrika Utara. Berurat ke hati umat. Membiarkan umat terombang-ambing tanpa arah dan tujuan adalah kelalaian yang susah dimaafkan. Terlebih oleh umat itu sendiri, membiarkan dirinya terbawa hanyut dalam berbagai keadaan dan situasi merupakan kesalahan besar. Pekerjaan ini bukan sekedar pengisi waktu yang kebetulan berlebih, sewaktu-waktu harus menjadi pekerjaan yang masuk agenda, harus disediakan waktu dan harus pula dilakukan dengan sadar, yakni secara programatis. Wajib amalkan nilai dasar Islam. Nilai dinul Islam melahirkan masyarakat produktif menghadapi suatu realitas perbaikan ke arah peningkatan mutu masyarakat. Selanjutnya pembentukan watak. Ada fatonah, amanah, akhirat diyakini, sidik, setia dalam ukhuwah, tauhid, tabligh, taat syariat, dan tetap optimis dengan rezeki Allah. Pesan dari Muhammad Natsir.
Apabila sasaran dakwah berhadapan dengan bentahan-bentahan, rintangan dan tantangan, harus diatasi dengan kaifiyah yang lebih baik, karena tugas risalah Islamiyah adalah mendatangkan rahmat bagi segenap alam.